Ya, salam, selamat siang semuanya. Saya bahagia banget ketemu ibu saya, Ibu Imelda. Kita mirip sekali ya Bu wajahnya ya. Sama Om Martin juga. Selamat tahun baru buat Ibu Imelda dan semua yang merayakannya. Semoga semakin baik. Seru juga kita punya tahun baru 2 kali, 3 kali nanti sama Muslim ya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu Imelda. Tuhan berkati. Om Martin terima kasih. Mbak Evelyn, Risma, dan Sheila. Kita akan memulai ibadah hari ini. Kita akan dilayani tentu dengan Ibu Pendeta Imelda Wiguna dan Om Martin sebagai pemusik dan WL. Saya serahkan kepada Om Martin. Silakan Om Martin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran, dan jiwa supaya siang ini kami mendapatkan sesuatu melalui ibadah persekutuan Raja Wali. Kita akan angkat pujian Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih anugerah-Mu. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan.
di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami kerahkan kepada Ibu Pendeta untuk lanjutkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Bahkan sampai dengan saat ini pun Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kami, bahkan lewat online, sehingga kami boleh beribadah, bertemu dengan saudara-saudara seiman, memuji memuliakan nama Tuhan, dan bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami bersyukur. Dan saat ini kami mau mengarahkan pikiran dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Kami percaya kalau kami hadir saat ini tidak kebetulan. Pasti karena Tuhan yang undang kami supaya kami pada saat ini boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi tahun 2023 yang masih belum bisa kami prediksi ke depannya. Satu hal yang kami percaya dan yakin bahwa masa depan kami termasuk di sepanjang tahun 2023 ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang tahun 2023 Tuhan akan menyertai kami, membimbing kami lewat firman-Mu, bahkan menguatkan kami lewat Roh-Mu yang kudus. Mari Tuhan berfirman-Lah kepada kami, kami sudah siap mendengar. Hamba mohon Tuhan untuk diri hamba sendiri yang masih jauh dari sempurna.
Namun saat ini hamba mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara hamba pada saat ini. Hambamu ini tidak layak, masih banyak kekurangan, bahkan masih melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Itu sebabnya Tuhan tolong ampuni terlebih dahulu dosa dan kesalahan hambamu. Sucikan, kuduskan pikiran, terutama lidah bibir hambamu, sehingga apapun yang nanti hamba ucapkan, sampaikan, semuanya itu berasal dari Tuhan, bukan dari kepikiran hambamu ya Tuhan. Dan supaya kami pada saat ini benar-benar merasakan kehadiran-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saat ini tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah tentang bagaimana hidup kita itu harus berfokus kepada Tuhan. Maksudnya bukan kita nggak perlu kerja atau melakukan kegiatan yang lain. Ya, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan tugas atau kegiatan-kegiatan lain. Namun Tuhan ingin ingatkan supaya jangan 100% ke sana. Tapi berikanlah waktu yang baik untuk kita boleh berhubungan dengan Tuhan. Bersyukur saudara-saudara dan saya tidak perlu seperti agama-agama lain yang harus melakukan ritual. Artinya berdoa itu harus menghadap ke sana, harus melakukan ritual-ritual yang lain. Bagi kita orang-orang Kristen, yang penting adalah kita menyerahkan hati kita, pikiran kita untuk menghadap Tuhan. So, di mana saja kita berada, kapan saja kita panggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan inginkan itu. Dan sebelum kita masuk ke tema kita, saya diingatkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam ayat dari suratnya yang ke Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 18, dia menyatakan begini, saudara. Aku tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan saja. Karena hal-hal yang kelihatan itu sifatnya itu sementara. Tetapi aku memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu sifatnya itu kekal. Jadi Tuhan ingin supaya fokus kita jangan kepada hal-hal yang duniawi kelihatan saja. Harus memikirkan juga hal-hal yang tidak kelihatan atau hal-hal rohani. Jangan menimbun harta yang di dunia, karena harta di dunia itu sekejap mata hilang loh saudara. Saya sempat mengalami awal tahun 2022, kita kehilangan harta saya dan anak-anak saya sekejap mata. Nggak pernah terpikirkan saudara, ya, bahwa kita bisa terjebak dalam sebuah bisnis yang kita tuh nggak ngerti. Sekejap mata, saudara, hari itu juga bulan Maret, saudaraku, itu hilang, ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena melakukan kesalahan sehingga karena Tuhan sayang sama saya dihukum dan saya bisa menerima. Puji Tuhan loh, saudara, ya. Kalau saya belum bertobat, saya tidak mengenal Tuhan, mungkin saya akan marah-marah dan undur dari Tuhan. Jadi saudaraku, itu membuktikan saja bahwa sekejap mata harta kita itu hilang, ya. Dan Tuhan ingin supaya kita jangan terfokus kepada hal-hal yang kelihatan itu saja, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pun menyatakan kepada kita loh, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Dalam kitab Amsal, ada orang yang berhemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Firman Tuhan bilang begini dalam Amsal 11 ayat 25. Kalau orang itu banyak memberi berkat, akan diberi kelimpahan. Jadi saudara, itu ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab kita, yang memberikan kekuatan kepada saya dan mengarahkan kepada saya supaya hidup saya benar di mata Tuhan. Saudaraku, perpuluhan itu menurut saya bukan hanya masalah uang saja, tetapi juga masalah waktu. Tuhan berikan kepada kita 24 jam. Jadi saudara, menurut saya 2,40 menit itu, 2 jam 40 menit itulah waktu yang Tuhan inginkan untuk kita berikan pada Tuhan. Bukan kata orang Jawa menteleng, ya kan, berdoa terus, membaca Alkitab terus, tidak. Tetapi bagaimana ketika kita setir mobil, ketika naik kendaraan umum, kita masih sempat memikirkan hal-hal yang rohani. Jadi saudaraku, itu yang Tuhan inginkan, karena
2,4 jam itu, saudara, merupakan waktu yang baik bagi kita untuk kita mencuci tuh, ya, mencuci pikiran dan hati kita. Firman Tuhan katakan apa? Harus mengisi pikiran kita itu dengan hal-hal yang baik, ya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita kepada tema kita. Fokus kita jangan kepada hal yang duniawi saja, tetapi hal-hal yang rohani penting sekali. Rasul Paulus mengarahkan kepada kita, saudara, di dalam surat Filipi pasal 3, ayat yang ke-13 dan 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Filipi pasal 3, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian, saudara mendengarkan dan menyimak dengan baik. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya apa? Artinya itu dengan sungguh-sungguh dikejar. Dia mengejar nih. Apa yang dia kejar? Berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya apa, saudara? Rasul Paulus itu adalah untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, tujuan Rasul Paulus dan yang dikejar oleh Rasul Paulus adalah memperoleh hadiah. Sampai lari, saudara. Artinya berusaha sedemikian rupa, nggak jalan santai. Lari-lari mengejar, saudara, kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan surgawi. Saudara-saudaraku, kalau bicara soal mengejar tujuan, setiap manusia itu pasti punya tujuan dalam hidup, ya. Itu yang membuat kita tuh hidup, ya, aktif gitu, saudara. Terutama karena saya backgroundnya dari olahraga, saya tahu loh, tujuan hidup saya adalah mengejar hadiah itu, ya. Walaupun dulu hadiahnya nggak ada hadiah uang, saudara, zaman dulu itu, ya. Tetapi dengan saya latihan mati-matian, bertanding juga nggak mau kalah, berusaha luar biasa. Tujuan saya dapat hadiah. Hadiahnya apa? Nama baik. Kalau zaman dulu itu nama baik, saudara, ya. Dan saudaraku, bahkan kita runner up saja, juara 2 itu nggak ada artinya. Karena kalau juara 2 atau runner up, dapatnya apa, saudaraku? Dapatnya itu gini loh. Misalnya contoh, Nora Perry, Jane Webster, juara di kejuaraan dunia dengan mengalahkan Imelda dan Vera. Nama saya tercatat sebagai orang yang dikalahkan. Jadi saudaraku, itu bukan hadiah lah. Itu apa ya, menurut saya sih menghina lah, saudara, ya. Jadi zaman dulu kenapa kita fokusnya itu jadi juara? Karena kalau nggak jadi juara, kita nggak dapat apa-apa. Kalau juara zaman dulu, hadiahnya kita dapat nama baik. Yang tercatat sampai dengan sekarang ini. Menurut saya, kenapa anak-anak sekarang, atlet-atlet sekarang, kadang-kadang tuh semifinal, final itu udah bangga, udah senang, ya. Karena apa? Karena apalagi final, tetap dapat hadiah. Semifinal pun dapat hadiah. 8 besar atau quarter final juga dapat hadiah besar, saudara. Sehingga ini menurut saya, sehingga pada saat mereka sudah masuk ke quarter final atau 8 besar itu sudah senang. Ya sudah, kalah nggak apa-apa, toh tetap dapat hadiah. Apalagi semifinal, apalagi final. Maksud saya, tujuan atau apa ya, keinginan untuk menjadi juara itu nggak lebih besar daripada ketika zaman kita. Karena di zaman kita harus juara, ya. Jadi saudaraku, maka saudaraku, supaya kita mendapatkan hadiah, kita sebagai atlet latihannya mati-matian loh, saudara. Sampai sekarang ini dampaknya ke saya itu sudah dioperasi 10 kali lebih. Jadi saudaraku, yang terakhir itu kemarin tanggal 30 November, itu terakhir panggul kiri saya keempat kalinya dibongkar. Jadi saudaraku, itu semua tuh, lutut kanan kiri sudah dibongkar juga, sudah dipotong, diganti implan. Panggul yang kanan, panggul yang kiri, sudah semuanya, saudaraku. Jadi saudaraku, tapi saya nggak menyesal. Saya mengalami seperti itu, nggak menyesal. Kenapa? Karena saya sudah dapat hadiah, nama baik, saudara, ya. Jadi saudaraku, maksud saya,
Zaman dulu yang dikejar itu adalah nama baik. Zaman sekarang yang dikejar itu yang hadiah uang, saudara. Jadi saudaraku, maka untuk mendapatkan itu, kita tuh lari-lari. Kita tuh berusaha maksimal untuk mendapatkan hadiah. Ya. Nah, saudaraku, yang luar biasanya, Rasul Paulus ini mengatakan apa? Dia itu ya saudara, tujuannya atau targetnya itu, dia itu supaya apa? Supaya untuk mendapatkan hadiah, yaitu apa? Hadiahnya yang dia sebut itu adalah panggilan sorgawi. Nggak masuk akal sebetulnya. Panggilan sorgawi, menurut Rasul Paulus itu adalah hadiah yang dia kejar. Jadi dia sampai berlari-lari kepada tujuan. Ya, panggilan sorgawi itu adalah hadiahnya. Jadi saudara, dia terfokus, dia hidupnya itu fokus kepada Tuhan. Bahkan dia katakan bagiku, hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Artinya dia all out, seluruh kehidupannya itu adalah terfokus kepada Yesus. Itu yang saudara-saudaraku yang Tuhan inginkan bagi kita semuanya. Mungkin zaman dulu dengan sekarang berbeda. Saudara tentunya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, ya termasuk bekerja. Kita nggak bisa juga bekerja sembarangan, nggak fokus, harus fokus juga. Tapi seperti yang tadi di awal saya katakan, please 10% dari waktu saudara, 2,4 jam, itu tuh saudara tuh harus memikirkan otak kita, jangan diisi oleh hal-hal yang lain-lain saja, tetapi harus diisi dengan hal-hal yang baik. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan kata Tuhan, masukkan ke dalam pikiranmu. Supaya lewat pikiran kita, masuk ke hati kita, dan langsung kita implikasikan ke dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Karena apa? Karena kita fokus kepada Tuhan, sehingga artinya fokus itu apa saudaraku? Melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Saya yakin dan percaya, saudara, ketika kita melakukan semua hal-hal yang Tuhan inginkan, panggilan sorgawi itu kepada saudara dan saya adalah melakukan kehendak Tuhan. Kita dipanggil menurut firman Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-20, pasal 2 ayat 9, itu tentang imamat yang rajani. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu berbicara tentang imamat yang rajani. Saya akan bacakan untuk saudara. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saudara-saudara dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, ini penting. Yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil saya, keluar dari dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah panggilan. Saudara-saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, keluar dari dalam kegelapan, menuju kepada terangnya yang ajaib. Dulu hidup kita ada di dalam kegelapan, saudara. Sehingga kita nggak ngerti yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar. Artinya, akibatnya adalah kita sering melakukan kesalahan dan dosa-dosa tanpa ada penyesalan. Karena kita belum tahu bahwa apa yang kita lakukan itu nggak benar loh. Yang akan mengakibatkan saudara-saudara dan saya bukan memperoleh kehidupan kekal, tetapi kematian kekal. Upah dosa itu maut, jangan salah. Upah dosa itu maut. Ketika kita belum sadar, masih hidup dalam kegelapan, melakukan dosa-dosa, dan firman Tuhan jelas loh saudara, ayat 6 menyatakan pada kita bahwa yang namanya upah dosa itu maut. Kita nggak bisa hidup di area abu-abu, mau hitam apa mau putih, itu aja. Nggak bisa ada abu-abu. Yang Tuhan inginkan kita berjuang dalam kehidupan ini, karena kita sudah dipanggil dari dalam kegelapan, yang nggak ngerti apa-apa, ya, yang nggak ngerti bahwa itu dosa, kita dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib, sehingga saat ini kita tahu persis apa yang kita lakukan itu nggak benar, ya, atau apa yang kita lakukan itu hal yang benar. Kita ngerti, sudah dirubah pikiran kita, saudara, ya, sehingga dapat membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan menjadi kehendak Allah, mana yang baik,
mana yang nggak baik. Sekarang kita sudah tahu, karena kita sudah hidup di dalam terangnya yang ajaib. Dan itu di panggilan Tuhan. Rasul Paulus menyatakan panggilan Tuhan itu hadiah. Oleh sebab itu, betapa bahagianya dan bersyukurnya saudara-saudara dan saya, kita dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, sudah dipilih loh. Dulu kita awalnya dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Awalnya kita dipanggil, lalu setelah kita dipanggil, kita mengalami proses-proses yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Sampai dengan akhirnya kita menjadi bangsa yang terpilih. Karena apa? Karena melakukan keinginan roh, bukan keinginan daging. Ya. Menjadi yang tadinya hanya dipanggil, lalu berikutnya Pak, step berikutnya, saudara-saudara menjadi bangsa yang terpilih. Sudah terpilih, puji Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu jabatan kita yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kita siapa, saudara? Sehingga memperoleh jabatan yang luar biasa, imamat yang rajani. Imam-imam yang melayani raja di atas segala raja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, umat milik pribadinya Tuhan loh, saudara. Jadi saudaraku, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu bagus banget. Saudara-saudara dan saya bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya Pak, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Yaitu yang telah memanggil saudara-saudara dan saya keluar dari dalam kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Perbuatan Allah yang paling besar apa, saudaraku? Menyerahkan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, saudara-saudara dan saya menerima kebaikan atau kasih Allah yang dahsyat yang tidak terukur, begitu besar loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara-saudara dan saya, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita. Supaya Pak, supaya kita mendapatkan kehidupan kekal. Amin, saudara. Itu panggilan kita. Kita diinginkan oleh Tuhan untuk sadar bahwa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang paling besar ini kepada setiap orang yang kita jumpai. Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik. Karena begitu besar, kita beritakan kepada setiap orang yang kita jumpai. Itulah panggilan buat saudara-saudara dan saya. Melakukan perbuatan, melakukan pemberitaan, ya, kabar baik itu. Dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara ditempatkan di persekutuan doa Raja Wali ini karena ada tujuan dari Tuhan. Itu merupakan panggilan, merupakan hadiah. Saya bersyukur kepada Tuhan juga. Hadiah yang saya terima, saudara, dari Tuhan jauh lebih besar daripada hadiah yang saya terima ketika saya masih main badminton, saudara. Ya, saya bersyukur. Siapa saya kok dapat jabatan imamat yang rajani. Maka saya berusaha luar biasa, apapun yang bisa saya lakukan untuk bisa menjadi alat-alatnya Tuhan, ya, memberitakan kabar baik. Bersyukur, ya, sebab saya yakin dan percaya bahwa kalau saya menjadi juara atau menjadi atlet bulu tangkis, itu pasti karena rancangan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika saya menjadi juara, nama saya cukup besar, sehingga ketika memberitakan perbuatan-perbuatan Allah atau kabar baik atau Injil kepada setiap orang yang saya jumpai, mereka melihat saya loh, ya. Atlet-atlet kalau mendengarkan khotbah-khotbah pendeta-pendeta, saudara, belum tentu masuk, belum tentu nurut. Tapi ketika yang memberitakan itu adalah seorang juara, maka saudaraku, mereka mau mendengarkan, ya. Itu sebabnya saya yakin dan percaya kalau orang-orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan bekerja di tempat saudara sekarang ini, atau mungkin menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi apapun juga, pasti ada maksud Tuhan. Jadi saudara harus sadar kalau sekarang ini saudara bekerja di perusahaan ini,
karena itu merupakan panggilan dari Tuhan supaya saudara menjadi berkat. Amin, saudara. Apapun yang saudara lakukan itu lakukan seperti untuk Tuhan. Saya rindu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen bekerja di mana saja, melakukan semua pekerjaannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga karena Pak, karena manusia atau atasan kita nggak selalu hadir kan, tetapi Tuhan selalu hadir. Dan ada ketakutan, ada kekhawatiran kalau Tuhan itu melihat. Ya, jadi kita nggak mungkin melakukan kecurangan, saudara. Selalu melakukan semua yang terbaik. Dan bersyukur, tetap semangat ketika bekerja. Ketika kita bekerja tetap semangat seperti untuk Tuhan, maka janji Tuhan apa, saudaraku? Engkau tidak akan pernah turun, selalu naiklah. Nggak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Bahkan saudara, Tuhan buktikan kepada saya, udah nenek-nenek, saudara, ya kan? Tahun ini saya usia 72 tahun, tapi saudara lihat, saya nggak pernah turun, loh, saudara. Dimulai dari sebagai atlet, ya, yang nggak ada apa-apanya, Tuhan berkati menjadi apa-apanya. Puji Tuhan bisa juara dunia, juara Asian Games, juara All England dan lain-lainnya. Ya. Lalu setelah selesai jadi atlet, jadi pelatih, naik. Ya. Setelah jadi pelatih, jadi pengurus. Ya, dari tim pemandu bakat. Lalu saudaraku naik lagi sekarang ini menjadi ketua di sebuah klub besar Jaya Raya, menjadi ketua, saudara. Bayangkan, ketua sebuah klub besar harusnya yang gagah, masih muda, hebat gitu kan. Tapi coba, saudara, yang jadi ketua di klub Jaya Raya itu nenek-nenek umur 72 tahun, saudara. Perempuan lagi, saudaraku ya. Jadi saudaraku, Tuhan membuktikan kepada saya, membuktikan kepada saudara juga loh, saya nggak pernah turun, selalu naik. Kenapa? Karena semangat. Saya ingin sampaikan, saya belum sempurna, jauh dari sempurna, tapi saya semangat. Sehingga tetap laku, ya kan? Masih laku untuk bekerja. Sehingga saya setiap bulan itu dapat salary, dapat gajian. Makanya saudara, saya ingin sampaikan bukan nyombong-nyombongin, ya. Tapi saya ingin sampaikan, saya tidak hidup dari PK atau persembahan kasih atau amplop. Tidak, saudara. Kenapa? Karena saya punya pekerjaan, ya. Dan setiap bulan saya dapat salary. Sehingga apa, saudara? Dengan salary atau gaji itu, saya bisa menjadi berkat untuk yang lain. Itu hadiah loh, saudara. Bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya tidak hidup dari PK atau amplop, ya. Lalu saudara, itu di dunia ya, di marketplace. Tapi juga saya masih laku untuk bisa, sekarang ini bisa diundang khotbah meskipun online, ya toh, atau diundang juga khotbah di gereja-gereja atau perusahaan-perusahaan. Masih laku, saudara ya kan. Kenapa? Karena semangat. Sampai hari ini meskipun saya melakukan terakhir itu operasi berat 5 jam lebih, saudara. Kenapa? Karena tulang saya harus dilubangin untuk ngambil implan-implan yang terdahulu itu patah loh di dalam. Jadi harus diambil tuh. Juga pernah dipasang plat panjang sekali, saudara, sepanjang paha saya. Itu juga harus diambil. Makanya tulangnya asli saya itu harus dibongkar, kata dokter dibikin jendela untuk ngambil itu semuanya, saudara. Dan sebetulnya seorang profesor itu ngomong begini, nggak bisa dilakukan di Indonesia, harus di Singapura karena nggak ada alatnya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan bisa mengarahkan kepada saya seorang dokter yang hebat, Dr. Jamot Silitonga dari Eka Hospital, tapi dilakukan di Rumah Sakit Premier Bintaro, saudara, supaya saya di cover oleh Bank Indonesia di Rumah Sakit Premier Bintaro. Sehingga saudaraku, dan sekarang hasilnya bagus banget. Karena saya masih semangat begini, ya saudara. Jadi apa? Jadi kan saya masih laku nih, diundang oleh Angel, ya kan. Jadi saudaraku, untuk bisa melakukan apa ya, melayani Tuhan, panggilan surgawi, saudara, semangat, ya. Jadi yang Tuhan inginkan adalah tetap semangat. Jika ada yang hadir pada saat ini sudah nenek-nenek, jangan kecil hati, masih bisa melakukan semua perintah Tuhan, asalkan tetap semangat. Amin, saudara. Jadi, saudaraku, saya rindu jemaat Tuhan lewat firman Tuhan hari ini disadarkan ya bahwa Tuhan ingin supaya hidup kita terfokus kepada Tuhan. Jangan cari uang aja, nggak ada habisnya. Cari uang itu nggak ada selesainya, nggak ada habisnya. Ya. Dan bahkan saudaraku,
cari harta di dunia itu bisa hilang, ya. Sekejap mata sudah saya kasih contoh tadi. Yang Tuhan inginkan adalah menimbun harta di sorga. Apa harta di sorga? Melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Kita menimbun harta di sorga. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk sorga, sudah ada tabungan di sana. Kita masuk sorga, nggak malu-malu, ya. Tapi ada percaya diri, kenapa? Karena sempat melakukan firman Tuhan, meskipun berat, sambil nangis, nggak karu-karuan luar biasa. Tapi kita tetap taat, saudara. Kita masuk ke dalam kerajaan sorga dengan percaya diri, puji Tuhan. Bukan sombong-sombongan, tapi maksudnya percaya diri, puji Tuhan. Saya sempat melakukan, pernah berjuang, melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Jadi maksud saya, ketika kita masuk sorga, kita nggak minder. Karena Pak, nyanyinya gini, ku tak membawa apapun juga, jangan dong, saudara ya. Jadi saudaraku nggak celinguan masuk surga tuh nengok kanan kiri sambil malu-malu, nggak pede, ya kan? Ternyata masuk juga, gitu ya. Jangan saudara, ya. Kita masuk dalam kerajaan surga karena kita yakin kita pernah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Nggak ada yang sempurna, nggak ada. Saya pun masih jauh dari sempurna, tapi at least sempat pernah berjuang lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Amin, saudara. Seperti pada saat ini, saya rindu setelah firman Tuhan diberitakan, saudara juga mempunyai kerinduan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang ajaib. Yang terbesar dan ajaib adalah bagaimana firman-Nya itu menjadi manusia yang diserahkan kepada kita, saudara, yang akhirnya Pak, memikul semua beban dosa-dosa kita, loh saudara. Supaya Pak, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Tuhan itu yang harus kita pikirkan, harus menjadi kesadaran bagi kita, supaya kita mau rela berjuang. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah berjuang untuk kita, ya. Dia bukan hanya menyerahkan nyawanya saja, tetapi harga dirinya bagi kita. Itu yang harus menyadarkan kita. Itu yang membuat kita tuh mau berjuang untuk melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Ketika saudara berjuang, melakukan firman Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menyemangati saudara. Roh-Nya yang kudus akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita tetap bertahan. Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Maka janji firman Tuhan, engkau tidak akan pernah turun, selalu naik. Enggak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Dan saya ingin sampaikan, kalau saudara-saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukankah Tuhan sebagai majikan kita tidak akan membuat kita kecewa? Tuhan tidak pernah berhutang. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah berhutang. Pasti sudah sediakan upah. Selalu Tuhan bicara apa? Tentang upah. Para pekerja yang sudah bekerja pasti sudah disediakan upah. Dan upah dari Tuhan itu tidak harus berupa uang. Tetapi bagaimana Tuhan itu menjaga kesehatan kita. Puji Tuhan, saudara. Ya. Dan juga saudaraku, Tuhan anugerahkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Waduh, itu juga bersyukur. Kebahagiaan di dalam rumah tangga. Saya alami, saudara. Bersyukur, puji Tuhan. Suami saya tahun 2020 itu meninggal. Dan saya sempat cari-cari apa kesalahan suami saya. Pernah tidak suami saya itu menyakiti hati saya? Saya cari-cari kesalahannya loh, saudara. Dan puji Tuhan, bukan saya buat-buat, tidak, saya nggak buat-buat. Tapi memang ketika saya cari-cari kesalahan suami saya, pernah nggak dia nyindir saya? Pernah nggak dia merendahkan saya? Pernah nggak dia membanding-bandingkan saya dengan wanita lain? Nggak pernah. Itu yang membuat saya semakin terharu, saudara. Ya, bersyukur. Ketika saya mengalami masalah yang besar di dalam hidup, Tuhan ingatkan kepada saya, Tuhan anugerahkan suami yang baik buat saya. Bahkan Tuhan menganugerahkan kepada saya anak-anak yang luar biasa. Menganugerahkan kepada saya kesuksesan anak-anak, sehingga dua-duanya menjadi dokter. Ketika mereka berjuang kuliah, kan berat. Saya dalam keadaannya nggak punya uang, sedang bangkrut. Tapi bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan saya dan anak-anak saya, sehingga sampai akhirnya mereka lulus loh. Satu dokter gigi, satu dokter umum. Dan sekarang ini menantu saya dua-duanya dokter gigi, saudara. Apa enggak hebat? Anak-anak tidak
terjun atau terlibat di dalam narkoba, sudah bersyukur loh saudara. Zaman sekarang yang namanya narkoba, orang tua juga pakai narkoba, apalagi anak-anaknya. Bersyukur ketika Tuhan jaga anak-anak saudara, nggak terlibat narkoba, nggak terlibat dalam pergaulan bebas, dan bahkan dijaga supaya nggak nek wong Jawa ngomongin batek itu HP, ya. Saudaraku bersyukur, ya. Jadi saudaraku tidak terfokus bahaya anak-anak sekarang. Jadi ibu bapak sekalian yang hadir pada saat ini harus menjadi contoh anak-anak. Karena apa? Karena ibu-ibu bapak-bapak sekarang malahan salah. Supaya anaknya nurut, supaya anaknya diem, nggak mengganggu, dikasih HP. Anak-anak sekarang, cucu saya umur 3 tahun udah bisa buka HP. Kita orang tua harus fokus tuh. Saya bersyukur menantu saya tuh benar, saudara ya. Jadi mendidik anak-anaknya benar, sehingga anak-anaknya tuh obey. Jadi selalu nyanyi ya kan, harus taat gitu kan, nurut kepada orang tua. Jadi ketika dia masuk ke kamar saya, cucu-cucu saya itu, saya pancing nih, menonton nggak berani, nggak boleh katanya, sama mami nggak boleh. Jadi saudara pun nurut, main game juga nurut. Bahaya ya saudara ya, karena HP itulah yang sebetulnya mencuri waktunya Tuhan. Yang paling banyak mencuri waktunya Tuhan itu ya HP. Fokusnya kepada HP. Bahaya saudara ya. Jadi jangan sampai orang tua tuh salah gitu kan. Orang tua juga main game gitu kan. Lupa anaknya. Sehingga anaknya sampai kebakaran loh ya. Kena kompor tuh saudara. Gara-gara apa? Gara-gara maminya tuh asik main HP. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya sekali lagi, kalau kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan fokus pada saudara dong. Amin saudara. Ya, keluarga kita, anak-anak kita dijaga oleh Tuhan. Berkat Tuhan nggak kurang-kurang. Tuhan izinkan dalam hidup saya selalu pas-pasan. Nggak punya kelebihan, tapi apapun yang saya butuhkan dan perlukan, pasti Tuhan sediakan. Saya bukan orang yang berlebihan. Saat ini pun sedang mikir nih saudara, sedang menghemat, menabung supaya anak saya yang kedua ini bisa sekolah untuk spesialis dokter. Dan itu berat, besar banget dana yang diperlukan. Saat ini belum pegang. Tapi berdasarkan pengalaman, apapun yang saya butuhkan dan perlukan, Tuhan sudah sediakan. Ya, pada saat kemarin itu anak saya menikah, Angel, sebetulnya kita dalam keadaan lagi nggak punya nih. Karena apa? Menikah bulan Oktober, bulan Maretnya uang kita hilang, saudara. Ya, nggak ngerti kita mau kemana loh, saudaraku ya. Tapi puji Tuhan, bukan karena kemurahan orang-orang loh, membantu saya tidak loh. Murni kemurahan Tuhan. Ada berkat yang luar biasa pada saya, ada berkat kepada anak-anak. Saudaraku, sampai akhirnya Pak, akhirnya selesai. Luar biasa saudara, ya bisa terselenggara dengan baik. Artinya Pak, Tuhan membuktikan kepada saya, apapun yang saya butuhkan dan perlukan, Tuhan sudah sediakan. Demikian juga terhadap saudara-saudara. Amin saudara. Kalau saudara taat, fokus kepada Tuhan, Tuhan akan fokus pada saudara. Apapun yang saudara butuhkan dan perlukan, Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan Yesus sebelum mengajar doa Bapa kami, dia udah bilang, ya, Bapa di surga tahu apa yang kamu butuhkan dan perlukan sebelum kamu minta. Amin saudara. Puji Tuhan. Kira-kira firman Tuhan pada hari ini yang saya sampaikan kepada saudara demikian. Mungkin saya menerangkannya nggak sempurna, tapi saya selalu berdoa. Setiap kali selesai melakukan atau khotbah, saya minta supaya Roh Kudus itu akan menerangkan kepada saudara-saudara semua, tidak terkecuali yang hadir saat ini, lebih jelas, lebih berkuasa, sehingga firman Tuhan yang diberitakan tidak sia-sia, pasti akan memberi kekuatan buat saudara. Amin. Selamat baru Ibu Pendeta, salam sehat dari kita semua. Mbak Angel, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum masuk pengumuman dan doa? Saya nggak ngerti tadi yang handphone anak kecil tuh apa Bu? Mendelep? Apa? Batak gitu, batuk tadinya aja fokus banget gitu ya. Fokus. Ya, Mbak Angel ada yang mau disampaikan pengumuman mungkin? Ya. Saya ucapkan terima kasih Ibu Imelda, selalu
Iya betul, selalu menjadi berkat. Satu deh pertanyaan dan pernyataan dari saya. Siapa yang di sini lebih tua dari Ibu Imelda dan Oma Silvi? Ayo, siapa yang merasa lebih tua dari Oma Silvi dan Ibu Imelda? Lah kalau Ibu Imelda sama Oma Silvi aja masih semangat, kita kalau nggak semangat malu. Yes. Kalau soal cakep ya Ibu Imelda sama Oma Silvi menang lah. Tapi kalau semangat soal umur, aduh. Siapa udah pernah dioperasi 10 kali tuh tulangnya dijendela-jendelain. Ayo Bapak Ibu, kita semangat ya. Tahun baru. Kita menjadi berkat, menjadi contoh. Amin. Kalau kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Terima kasih. Jangan ngelihat pakai mata, jangan ngelihat pakai sakit kan ya Bu, tulang dioperasi mulu sakit ya Bu. Oh iya. Saya baru sekali aja udah. Jangan pakai. Semangat ya Bapak Ibu semuanya. Saya minta waktu sedikit aja. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu untuk kehadirannya, untuk firman-Nya. Tuhan berkati Ibu dan keluarga untuk jaya rayanya. Terus semangat. Amin. Om Martin terima kasih untuk pelayanannya, Pak Rulian, Bapak Ibu semua yang hadir. Saya juga melihat ada yang baru ini terus hadir ya dimanapun kita berada. Siapa lupa saya namanya. Yang Oppo A12. Selamat ya. Semangat, terus semangat dimanapun berada. Kita tunggu. Nanti kita ketemu di luar. Terima kasih Oma semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Om Martin. Nanti doa berkat sama doa sahabat dari Ibu ya Bu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Baik, mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Yakin percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Saat ini kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat ini sudah selesai. Tuhan, suara hamba-Mu juga sudah berhenti berbicara, menerangkan firman Tuhan juga pasti jauh dari sempurna. Oleh sebab itu mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menyempurnakannya, bahkan menyampaikan kepada saudara-saudara hamba-Mu yang hadir dengan berkuasa, lebih berkuasa, sehingga firman Tuhan yang diberitakan tidak sia-sia, yang akan membentuk iman rohani anak-anak-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami bersatu hati, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan doa kami ini, persekutuan doa Raja Wali Group. Tuhan, biarlah persekutuan doa kami ini dirasakan kehadirannya oleh semua di persekutuan doa ini, selalu mendoakan perusahaan kami di mana kami bekerja. Dan apa yang kami doakan dijawab oleh Tuhan, sehingga semuanya merasakan kehadiran dari persekutuan doa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya persekutuan doa ini tidak sia-sia, tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga ada begitu banyak yang sakit. Kami percaya Tuhan adalah tabib yang agung yang mampu menyembuhkan semua sakit penyakit. Kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya anak-anak Tuhan yang sudah kami doakan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan bergerak, Tuhan akan bertindak untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, yang sebentar lagi akan ada pemilu dan lain-lainnya, yang selalu ada kericuhan dan keributan.
kekacauan. Tapi kami percaya Tuhan akan turun tangan untuk mengamankan semuanya itu. Kami serahkan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih juga untuk pandemi yang sudah membaik pada saat ini ya Tuhan. Biar semuanya tetap membaik dan bahkan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi yang Tuhan kirimkan bagi kami. Tuhan juga akan menjaga kesehatan beliau sehingga beliau tetap bisa memimpin kami sampai tahun depan, dan bahkan Tuhan tetap akan taruh Pak Jokowi ini selain menjadi presiden juga akan menjadi ditempatkan di tempat yang tepat sehingga tetap menjaga perkembangan dari bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan kesehatan sempurna dan juga menjauhkan dari niat-niat orang yang tidak baik kepada beliau dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat hatimu, pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, kebaikan, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan-pertolongan, berkat-berkat dari Roh Kudus akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara-saudara semua, mulai dari saat ini juga dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Amin. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Kita kembali ke tempat tugas kita masing-masing. Terus berkati. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Tunggu di luar. Terima kasih. Tuhan berkati, sehat terus. Ya, Oma, makasih ya. Sehat-sehat terus ya. Dadah. Sehat. Tuhan berkati Ibu. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Imelda, thank you Ibu.